This meeting is being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. nih udah join buat Astri dan juga Ara. Ara gimana kakinya? Jadi Ara shady sekali kan nih. Ara sedih shady banget nih. Enggak dong. Atau Ara kakinya sakit, syakit banget gitu. Kayak J gitu, syakit gitu. Oke, jadi ini saya rekam. Maksudnya nanti biarin kalau yang hari ini, malam ini belum bisa join, bisa tetap catch up gitu ya. Mm. Jadi yang pertama makasih udah bersedia untuk terjebak dijebloskan dalam kepanitiaan. Ada ulang tahun Pertuni ke-59 ternyata ya. Nggak, bukan ke-58. Jadi eh, ya selamat bergabung dan mudah-mudahan kita bisa membuat sesuatu yang menarik lah buat tahun ini gitu. Jadi awal itu kan saya dihubungin sama Mas Ketum, katanya disuruh jadi panitia untuk hari ulang tahun Pertuni gitu kan. Nah, saya tanya, saya kan belum pernah tahu nih Pertuni selama selama ini ulang tahun ngapain, bahkan saya nggak tahu kalau ada ulang tahun Pertuni gitu kan. Nah itu aku Maksudnya, juga sama. maksudnya tahu ada hari lahirnya tanggal 26 Januari, cuman nggak pernah tahu kalau itu ternyata dirayain gitu kan. Iya, sama Kak, aku juga. Tahu kan, makanya saya tanya, lah memangnya selama ini eh, ngapain aja mas ulang tahunnya gitu kan, dia juga nggak tahu gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dia menyerahkan ke saya aja buat bikin konsepnya gitu. Nah, tapi ya bermula dari situ jadinya saya kepikiran gini bahwa harusnya momentum ulang tahun itu kan bisa kita jadikan momentum untuk yang pertama untuk bersilaturahim lah dalam pengurus juga pengurus-pengurus sebelumnya gitu. Biasanya kan kalau ulang tahun gitu ya buat happy happy gitu ya. Iya, Ada benar. nyanyi-nyanyi apalah gitu lah itu buat happy happy lah. Nah Mm-mm. tapi selain itu juga kita jadikan juga buat momentum melibatkanlah sebanyak mungkin teman-teman tunanetra itu baik individual atau komunitas atau entitas yang selama ini itu belum banyak berinteraksi dengan kartu net lagi dengan Pertuni gitu ya. Karena ya entah karena mereka yang belum tahu atau Pertuni yang agak agak belum belum membuka diri gitu ya atau yang sama-sama tidak tahu gitu. Jadi tapi intinya begitulah kita mau melibatkan sebanyak mungkin teman-teman itu lah buat bergabung. Ya, syukur-syukur mau gabung jadi anggota gitu ya. Jadi bisa menambah kekuatan Pertuni dan menambah database KTHP gitu ya. Gitu. Nah, saya kepikiran gini, jadi eh, pengennya tetap ada acara offline-nya, tetapi rangkaian acara kita itu utamanya itu, karena kalau sempat boleh sambil dicatat ya, kalau mau nyatet, kalau nggak nanti ya dengerin rekamannya aja buat dibikin summary-nya ya. Ini Tapi putus-putus ya. udah buka Masih putus-putus nggak? yang bisa dicatat nanti dicatat. Hmm? Oh. Lumayan, tapi udah nggak separah tadi. Nah, ya udah banyak berdoa aja kalau gitu ya. Kayak skip skip gitu. Ini udah pakai WiFi. Kos Bapak kosnya lupa bayar lagi kali itu. Ini pakai wifi soalnya kuotanya kan kuota chat. Memang kayak gitu kalau malam nggak tahu kenapa. Hmm, Mendingannya Banyak orang yang make ya kali ya kalau malam ya ini pada pulang. jam Ya, segitu. jadi intinya itu Iya, acaranya banyak itu orang yang make. saya ini dari konsep saya dulu ya kalau mau ngasih masukan nanti silakan. Jadi Mm-mm. bulan Januari itu kan ada beberapa hari Minggu. Itu hari Minggu tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26. Nah, itu mau saya jadikan setiap hari Minggu itu ini kita yang event yang utamanya dulu ya. Jadi setiap hari Minggu itu jam 1 sampai jam 3 lah, taruhlah 2 jam atau sampai setengah 4. Kita bikin itu ada 4 webinar jadinya. Ada 4 Oh, webinar. Nah, jadi hari hari Minggu tanggal 5 itu ada webinar satu. Hari Minggu tanggal Minggu
tanggal berapa 12 itu webinar 2, Minggu tanggal 19 webinar 3. Nah, Minggu tanggal 26 itu antara dua nih. Kalau misalnya kita mau yang optimis, nanti kita bisa mengumpulkan dana dan juga nanti bakal kita diskusi juga sama Mbak Reta juga. Itu ya saya pengennya ada acara offline-nya. Jadi misalnya di satu tempat kumpul, nanti Mm. ada materinya di situ, misalnya ada sesi apa ya, ntar kita cari topiknya apa yang enak. Tapi yang pasti itu saya pengen bisa mengundang ketua umum terdahulu, misalnya ada Pak Didi, ada Mbak Arya gitu kan. Terus ada pendiri Pertuni juga yang tinggal satu-satunya ada Bu Aryani gitu kan, buat nggak buat jadi narasumber, tetapi nanti buat kita undang ke atas lah buat memberikan satu dua patah kata lah gitu lah, kayak testimonial gitu ya. Kira-kira apa gitu. Nah, itu di luar di luar konsep kayak semacam kita mau bikin kayak semacam seminar atau acara talk show atau diskusi gitu. Jadi ada kayak gitu. Nah, nanti kan acaranya pasti ada syukuran dan makan intinya makan-makan gitu kan. Itu kalau yang optimis ya, kalau misalnya kita bisa mengumpulkan mencari dana atau sponsorship. Kalau misalnya ya yang realistis atau pesimis ya semua itu akan terjadi online semua. Kayak gitu. Jadi ada 4 webinar lah. Yang pasti itu ada 4 webinar atau 3 webinar, yang satunya hybrid yang di tanggal 26. Itu yang bulan Januarinya. Nah, tetapi di luar itu, untuk menuju ke hari H, saya sih pengen kita mau bikin beberapa lomba-lomba juga gitu loh. Lomba-lombanya itu kalau bisa yang sesuai dengan tema-tema di Webinarnya. webinarnya. Jadi Hmm. misalnya nih contoh yang udah kepikiran, kita nanti coba di list dulu atau kita coba rancang kira-kira di luar sana itu teman-teman tuna itu banyak minatnya itu di bidang apa dan atau banyak membuat komunitas apa di bidang apa gitu ya. Misalnya Mm-mm. contoh yang webinar satu itu temanya tentang public speaking, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan cuap-cuap lah gitu kan. Jadi ada Oh. yang mungkin ada komunitas MC atau komunitas radio streaming atau konten creator gitu misalnya kan. Nah, itu kan Mm-mm. bisa di webinar satu. Nah, jadi kalau webinar satu mau konsep itu tentang public speaking, jadi saya kepikiran yang bakal jadi narasumbernya itu selain kita undang nanti misalnya perwakilan-perwakilan itu tadi buat ngomong gitu loh, buat sharing atau nanti kita bikin topiknya atau bikin diskusinya seperti apa. Tapi juga ada materi juga kayak yang kemarin 2015 Stella itu, misalnya ada materi tentang public speaking dari yang memang dari expertnya lah gitulah gitu. Iya. Nah, jadi ada materi, ada sisi sharingan juga. Nah, kalau misalnya webinar satunya tentang public speaking, nah kita coba buat lomba itu yang terkait sama itu. Misalnya contoh apa ya? Misalnya contoh bikin video singkat, misalnya 1 menit atau short gitu ya. Yang itu mau berbentuk apapun terserah, mau cuman ngomong atau musikalisasi puisi atau apa terserah gitu. Yang penting intinya itu kayak mengucapkan ulang tahun ke Pertuni atau apalah misalnya harapan untuk tunanetra ke depan atau apalah gitu loh. Jadi yang ada kaitannya sama itu gitu kan. Nah itu misalnya tema satu. Nah misalnya tema dua nih apa? Tema dua kan teman-teman misalnya banyak di bidang kepenulisan. Terus misalnya undang di situ dari Kartunet, ada Komunitas Lintas lah, ada apa sekalian. Ntar kita listing gitu. Nah, nanti Mm. se- lombanya juga cari juga yang simpel-simpel aja, misalnya menulis singkat tentang apa, nanti kita pikirin lagi gitu. Nah, terus yang ketiga misalnya tentang teknologi gitu kan. Kita undang lah komunitas-komunitas yang berhubungan sama teknologi gitu, kan banyak banget. Nah, itu nanti juga ada lombanya kira-kira terkait sama itu. Kalau mau 3 lomba ya, kalau itu kalau mau optimis banget. Tapi kalau nggak pun ya ada satu atau dua tuh udah oke banget sih gitu sebetulnya. Nah, yang keempat, yang hari di puncak, kayaknya kita perlu cari cari tema lagi yang kira-kira tuh lebih ke pertuni banget gitu loh. Kalau tadi kan itu lebih banyak ke eksternal, eksternal, eksternal. Nah, yang keempat nih kayaknya harus yang lebih ke pertuni banget loh. Misalnya kayak apa ya, berhubungan atau sifatnya mungkin update kali ya, atau undang misalnya atau bikin kayak gimana, kayak bikin Pertuni Award misalnya. Gimana ya? Terus word-wordnya apa aja, Kak? Award tuh misalnya gini loh, kayak kita milih nanti ya misalnya ya milih ya
pengurus inti lah gitu. Misalnya dicari Hmm. DPD-DPD yang dianggapnya menonjol atau berprestasi gitu loh. Ya nggak sih? Hmm. Ah, Hmm. jadi di award misalnya piala ya Pertuni Award lah gitu. Jadi kayak bisa jadi event tahunan. Jadi buat teman-teman yang ada DPD atau DPC atau apa yang atau nanti kita Hmm. pikirin kategorinya apa gitu kan nanti ya bisa ya mungkin nggak bisa dikasih hadiah apa-apa gitu tapi minimal recognition lah gitu bahwa ini loh jadi Pertuni apa yang dapatkan award Pertuni Award tahun tahun ini gitu loh buat buat apresiasi buat internal kayaknya belum pernah ada deh ya nggak sih? Kayaknya belum sih. Nggak ada kan kayak mengapresiasi malah 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 kadang-kadang malah DPW bersaing sama DPD sama DPC. Bener-bener sih, saya baru kepikiran sekarang ini loh. Kenapa nggak? Iya Hmm. bener juga sih. Kenapa bikin kayak Pertuni Award? Nanti kita cari hmm, yang berprestasi siapa. Nah nanti itu kita undang buat jadi ngomong di situ, buat cerita-cerita pengalamannya, Mm-mm. buat cerita-cerita ini. Jadi emang yang ringan-ringan aja sih, santai-santai aja sih, bener sih, gitu. Yang mudah-mudahan tuh bisa Hmm. berlanjut lagi. Tahun depan ada lagi Pertuni Award-nya lagi segala macem gitu, buat apresiasi buat daerah atau cabang gitu. Hmm. Iya bener, saya baru kepikiran itu loh. Kayak menarik tuh. Kayaknya emang belum pernah ada juga sih. Belum pernah kan? Iya bener-bener Pertuni Award ya kan? Iya Pertuni Award. Atau dikasih nama aja yang lain lah, jangan Pertuni Award. Misalnya Aryani Sukanwo Award gitu ya. Sebagai pendiri gitu ya. Iya bener sih. Hmm. Hmm. Gimana Ara? Putus-putus. Ini suara Ara ada nggak? Ada mantap. Ada. Nah, eh, walaupun tadi putus-putus suara kalian, cuman ada yang tertangkap. Hmm. Jadi tadi pagi tuh Ara kepikiran Nah, eh, ntar, saya mau gedein dulu. Kamu suaranya kecil banget deh. Jangan pakai ngomong headset deh. Jangan pakai headset deh. nggak bisa. Ara kan pakai laptop, Oh, ya maksudnya langsung ngomong ke laptop, suaranya mulai tambah jelek. nggak bisa mic-nya Tapi ini gede nih Kak. aneh. Jauh Terus, saya laptopnya gedein. jauh. Ini Dah, 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 kenceng. dah. Dah, dah, dah. Yuk. Nah, ini Ara deketin deh bentar ya. Jadi, Nah, gitu dong. Nah, itu mantep. tadi pagi itu kan Ara Hmm. kepikiran kita kan Pertunia ada kerja sama sama Alina Klinik ya. Mm-mm. Nah, apa yang bisa kita itu kan kerjasamanya cukup lama ya, setahun apa 2 tahun ya lupa Ara juga. Heeh, heeh. Kita apa kira-kira yang bisa kita ajak dari mereka untuk berpartisipasi sama HUT-nya Pertuni ini? Entah jadi PJ partner kah, apa PJ media partner atau Mm-mm. mereka nanti mungkin bisa ngasih pendukung untuk door prize yang kayak Nah, gitu-gitu. harusnya harusnya sih lebih ke situ sih. Jadi kalau Mm-mm. media partner, sebetulnya media partner itu yang jelas media partner itu kan adalah yang Yang sesama benar-benar kira media, bukan benar-benar media. Media partner itu nggak harus media juga, tetapi bisa organisasi kan pasti dia punya influencer. Hmm. punya sosial media kan. Mm-mm. Nah, jadi media partner sebenarnya definisinya itu adalah mereka-mereka yang kira-kira punya audiens yang kira-kira itu beririsan dengan kita. Jadi untuk Mm-mm. memperbanyak audiens kita atau untuk kalau kita punya informasi yang mungkin dia nggak nonton atau nggak taunya dari kita, tapi taunya dari media partner kita kayak gitu. Jadi misalnya media partner kita ya sama kayak sama Kartunet, sama Solider misalnya kan, itu yang jelas-jelas media. Terus atau misalnya sama Mitra Netra juga, sama apalah komunitas-komunitas itu tuh termasuk media partner juga tuh. Itu CFD lah, lintas apa segala macem, termasuk organisasi disabilitas yang lain juga yang bukan tunanetra juga gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ke itu, misalnya ke media kayak koran, ini segala macam itu sebenarnya bukan media partner tapi press release. Oh, Misalnya kamu iniin ke koran nih, ke nanti kamu kan di PJ Humas nih, nanti kamu kumpulin kontak-kontak media kayak media-media kayak koran Sindo, misalnya Kompas, apa segala macam, radio, koran, pokoknya yang memang media beneran gitu kan, ya, bukan media beneran, ternyata yang media mainstream lah atau media warga gitu. Nah itu dikumpulin, kamu blast itu kamu bikinin press release namanya kayak gitu. Jadi nanti mereka biasanya akan meliput, tuh kan.
Kan definisinya begitu. Nah, kalau sama si Alina itu kayaknya lebih ke siapa tuh mereka mau ngasih sponsorship. Ya mungkin itu Mbak Reta kali ya, tapi Mm-mm, kayaknya kita mm-mm, bisa usulin mm-mm. soalnya Jadi mereka dicatat aja nanti di notulensi ya ya ditulis di situ ya. Itu di situ. nanti kayaknya Ara butuh denger ulang sih soalnya dari tadi suaranya Ini udah bagus nih sekarang. Ini udah terputus-putus. bagus nih sekarang nih. Ini udah bagus sih lumayan Ya dengerin. udah, ntar kayak gitu. Tapi kalau tadi dari konsep yang saya ngomongin 4 webinar tadi udah kedengeran ya? 4 webinar itu Bulan Januari ada bulan 4, Januari ada minggu 4 minggu. 5, 12, 19, 26. hmm, itu tadi apa aja sih rencananya? Rencananya eh itu tadi jadi webinar satu, pokoknya kan webinar 1, 2, 3 itu kita cari topik yang banyak di kalangan teman-teman tunet, ya kan? Hmm, Jadi tujuannya itu untuk kita bisa membangun jejaring lah, membangun jejaring dengan komunitas-komunitas yang di luar Bertuni. Jadi misalnya contoh webinar pertama itu topiknya tentang public speaking. Nah, public speaking ini kan terkait sama teman-teman yang banyak itu, misalnya udah jadi content creator, banyak yang jadi ya misalnya penyiar radio, apa punya radio streaming gitu misalnya kan, atau misalnya eh, MC misalnya gitu ya, atau apa yang terkait sama public speaking lah. Nah, itu nanti kita cari tuh perwakilannya, siapa kira-kira bisa mewakili buat jadi pembicara lah gitu. 1, 2, 3, nanti plus satu lagi ada narasumber yang untuk materi public speakingnya. Yang lainnya sifatnya kan sharing, talk show, nanti ada satu lagi materi gitu. Nah, kalau bisa lombanya webinar satu yang kaitannya sama itu. Misalnya kita mau bikin kontes video TikTok atau video apa 1, 2 menit yang kontennya itu tentang apa terserah. Misalnya kita nanti bisa kita tentukan lagi misalnya mau kontennya tentang ulang tahun Pertuni atau harapan tunanetra ke depan seperti apa gitu. Dan bisa dikemas dengan cara-cara yang kreatif lah. Nggak bisa cuma ngomong dong boleh, atau mau dibikin musikalisasi puisi lah, atau mau dibikin apa terserah gitu. Atau nanti juga yang menilai ada like, yang menilai nanti like gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya topik webinarnya apa? Yang kedua, misalnya tentang teknologi. Kita undanglah teman-teman tuh yang punya komunitas-komunitas teknologi kan, ada InVR, misalnya ada ITCFB, ada apa-apa segala macem gitu ya. Buat jadi narasumber juga gitu. Nah, terus terserah nih mau dibikin lomba juga atau enggak, terserah gitu kan. Nah, terus kalau yang webinar 3 itu ya komunitas kepenulisan kayaknya kan banyak ya, ada Kartunet, ada Lintas, ada apa sekalian kita undang buat jadi narasumber. Nanti mungkin juga akan ada materi juga kita cari coba kira-kira siapa yang bisa ngasih materi di situ gitu. Nah, yang keempat acara puncaknya itu tanggal 26. Saya sih berharap kita bisa bikin em, offline. Jadi satu tempat bisa datengin orang, bisa makan-makan di situ gitu kan. Itu eh, kan kalau kita bikin proposal itu kan perencanaan harus ada 3 ya, ada yang ada yang pesimis, realistis, sama optimis gitu ya. Itu yang optimis. Nah, tapi kalau pesimisnya ya webinar online semua gitu. Tapi acara tadi kepikiran tadi bahwa ada sesi talk show-nya itu kita bikin Pertuni Awards. Jadi kita nanti misalnya yang memilih itu siapalah ketua umum sama Dewaspus gitu misalnya. Jadi kita undang apa libatkan Dewaspus juga nih buat kira-kira memilih DPD atau DPC mana yang punya prestasi atau kita tergantung kategorinya apa. Misalnya ntar bikin kategori apa gitu. Nah, nanti mereka itu kita undang buat ngomong di situ. Kalau bisa didatangkan ya alhamdulillah langsung, kalau enggak ya paling via Zoom gitu. Nah, nanti baru sesi terakhir, sesi syukurannya ya adalah sepatah dua kata dari mengundang para mantan-mantan ketua umum, ada Mbak Ria, Pak Didi gitu ya, Bu Haryani, kayak gitu yang dulu pernah apa pendirinya Pertuni gitu buat bukan jadi narasumber tapi lebih untuk 1, 2 patah kata lah gitu. Gitu kalau yang Oh, Januari. eh kalau yang tentang lomba video, Ara Hmm. Ara ini sih lumayan excited karena peminatnya kan banyak-banyaknya tuh Bentar, bentar, bentar. yang Ah, ah. lucu. Iya.
Nanti cari di luar ya. Sore-sore ada iklan. Gimana gimana? Gimana? Eh, Yang video tadi? yang video itu, Hmm. em, kalau dibikin 2 tema bisa nggak ya? Jadi Gimana gimana temanya misalnya? 2, terserah mereka mau ikut yang mana. Yang Hmm. satunya ya tentang, atau dibikin gini aja sih, Hmm. mereka bikin kegiatan, terserah mereka mau upload video apa atau mau bikin konten apa sekreatif mungkin, tapi tetap ngasih ujung-ujungnya kayak bridgingnya ke Pertuni gitu loh, kayak ke ultahnya Pertuni. Entah Hmm. mereka pasti kegiatannya mereka bahas-bahas tentang tunanetra kayak gitu-gitu. Ya, sebetulnya nggak harus tentang ini, tapi target Terserah mereka utamanya bikin aja sih. target utamanya sebetulnya adalah untuk menaikkan jumlah followernya. Nanti kita putuskan nih mau pakai TikToknya Pertuni, mau memperbanyak di situ, atau mau kita fokusin semuanya di YouTube-nya Pertuni aja, gitu kan. Jadi nanti kalau bikin video, mereka bikin video itu nggak diupload di inian mereka sendiri. Jadi mereka uploadnya karena Oh, cuma jadi dikirim ke kita. Kan karena cuma Hmm, 1 menit nih, videonya cuma pendek-pendek kan, 1 menit atau 2 menit lah, ntar kita tentuin lagi. Kalau bisa mungkin 1 menit aja ya, biar bisa jadi short gitu kan. tapi Hmm, kalau sekarang itu kayaknya, kalau yang Ara perhatiin orang-orang lebih banyak aktif di TikTok, Kak. Kalau di YouTube TikTok itu berarti. kayak kesannya lebih serius. Iya, Mm-mm, kalau di YouTube kan mungkin lebih apa ya? Kalau mau tentang kreativitas mm-mm, yang agak ringan mungkin bisa kita pakai TikTok, tapi kalau yang misalnya agak berat, mungkin mm-mm, durasi videonya 3 sampai 5 menit itu di YouTube. Tapi kalau yang agak ringan itu di TikTok. Jadi kayak mungkin bisa bikin 2 kategori besar gitu. mm-mm. Jadi dua-duanya kan, jadi yang temanya lebih ke hiburan segala macam, yang cuman pendek-pendek itu di TikTok, pakai TikToknya ya, Hmm. Pertuni itu. Nah nanti kan enaknya itu kalau begitu ya udah, untuk menentukan sebentar di TikTok tuh ya bisa di like juga kan. Di Bisa, TikTok bisa. itu Iya, di iya, iya. Nah, like, iya. ya Nanti jadi bisa nanti add kita juga, apa, di tag, mm-mm. bisa di tag kita juga. Jangan di tag, upload di kita aja. Jadi biar Oh, biar upload kita di yang kita aja. jadi mereka Kita yang karena video nge-tag cuma mereka. Dia ngirim video. benar. Jadi karena cuma 1 menit, mereka ngirim ke kita, upload ke kita. Nah nanti ya menentukan siapa yang menang ya banyak-banyakan like aja, udah nggak usah pakai juri-jurian. Oh iya udah. Iya Nanti Jadi sih, kita bener yang tag sih. mereka berarti. mm-mm. Jadi Yang untuk upload meminimalisir like. protes-protes kan. Mm-mm. Oh iya Kalau benar. like kan fair gitu, siapapun gitu. Nanti kalau dibilang itu kan ada yang beli like Berarti gitu. itu harus ada grup, harus gini sih, Kak. Kita Hmm. harus bikin tenggang waktu pendaftaran dulu siapa yang mau ikut. Siapa aja Mm-mm. yang mau ikut. Terus satu lagi, ya kalau kita mau apa namanya, mau bikin kayak gitu, Hmm. ya kita harus tahu dulu siapa-siapa aja pesertanya. Jadi biar nggak terlalu membludak, masuk 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 terus videonya. Jadi konsepnya pendaftaran dulu nggak sih? Baru pembuatan video. Hmm. Iyalah. Hmm. 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 Iya Tapi benar. nggak tahu sih menurut kalian gimana. Tapi ya emang kayaknya sih gitu deh. Daftar dulu sampai tanggal berapa. Terus pengiriman video juga sampai tanggal berapa. Gitu. Gitu. Kalau kita pakai langsung misalnya kirim video ke Mm-mm. kita, di formnya kita, atau bisa gini sih, bisa kita sekaligus aja. Misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih di formnya itu, ya Hmm. kita kasih langsung untuk ngupload file berarti gitu. Kalau mau Iya sekali emang, jalanin. pakai form Google Formnya langsung upload file aja, Iya ya, kayak langsung gitu di aja situ. Jadi berarti. dia daftar ini gitu. Nah nanti kan di, di dibukanya itu kan kalau misalnya kita bisa mulai misalnya contoh 15 hari deh, kita buka 2 minggu misalnya. Jadi Hmm. sampai ditutup misalnya sampai tanggal 1 gitu, atau tanggal 4 lah, misalnya 4 sebelum webinar pertama gitu kan. Nah, jadi kalau kayak begitu, jadi ntar semuanya bakal diupload dia di dalam minggu itu.
Jadi mereka fair itu waktu-waktu start buat ininya kan, start waktu Iya, buat betul. live-nya kayak gitu. Kita kasih waktunya 2 minggu lah buat buat ini kayak gitu. Nah itu yang pertama. Nah kalau yang di YouTube, sebetulnya YouTube kita juga butuh subscriber juga sih, karena YouTube Evertune itu ternyata masa subscriber baru 200 gitu kan. Jadi masih. Kalau yang buat lomba nulisnya di ininya kemana, Kak? Nah kalau lomba nulis itu gimana enaknya? Ya ke webnya Pertuni paling nanti di publishnya. Hmm. Nah, Hmm. yang teknologi itu Nah, itu saya rencananya belum, lombanya itu kayak gimana? saya belum kepikiran mau bikin aktivisme apa dengan teknologi dengan tema teknologi itu. Kalau Teknologi, gimana? teknologi itu mungkin kita bikin lomba juga atau webinar aja nih. Kalau Enggak, yang jadi teknologi. intinya gini, intinya kan webinarnya kan ada 3 nih yang buat eksternal. Tadi kan ini Iya, temanya udah pada sepakat belum? Ada yang public speaking, Eh, teknologi sama sastra. iya, Kira-kira sepakat kira-kira tuh. emang itu enggak yang besar-besar atau ada hal-hal lain lagi? Iya, ya iya untuk sih. sekarang sih iya itu. Memang itu aja Mm-mm. kan? Nah, ya udah berarti kan ada Iya. 3. Nah, kalau kita mau optimis ya tiga-tiganya dibikinin lomba temanya. Tapi kalau misalnya enggak ya yang ada aja minimal 2 lah gitu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. bisa sih ya lebih bagus sebetulnya. Lomba Ya, tapi teknologi intinya apa ya? kita cari kegiatan Mm-mm. atau lomba yang kita nggak usah repot, kita nggak usah repot harus ngejurin atau gimana segala macem, tapi bisa menimbulkan hype gitu loh, hype bahwa oh ya ternyata ada Pertuni segala macem bla 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 gitu loh, Gitu. dan juga untuk meningkatkan Ah, jumlah subscriber sama ini yang di YouTube atau di TikTok gitu. Kak, ntar Mm-mm. dulu teknologi bentar deh. Kalau kalau misalnya sastra itu, kalau Hmm. nggak nulis boleh nggak sih? Maksud Ara gini, Apa nulis tuh kan misalnya? udah biasa ya. Hmm. Gimana kalau misalnya musikalisasi puisi aja? Jadi nanti Ah, IG-nya Pertuni yang dipakai karena kan kita TikTok, ah, Instagram, TikTok tuh ini apa yang tadi, terus YouTube yang itu kan. Nah, mm-mm. IG-nya tuh ya musikalisasi puisi itu atau ya mereka membacakan puisi, tapi ya Boleh kayak sih, kayak gitu. boleh sih. Gaya sekarang kan lagi musim tuh musikalisasi Tapi puisi. kira-kira banyak yang mau ikut kalau kayak gitu. Kalau menurut Ara sih banyak yang ikut soalnya banyak banget yang bikin kan kayak dari anak-anak lintas juga lagi pada seneng Boleh nge-track sih, itu tuh. boleh, 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 boleh itu, boleh sebetulnya. Atau kalau YouTube gini, hmm, Hmm. kan itu tadi konten apa public speaking itu kan yang kita lombain yang kontennya kan. Mm-mm. Kalau teknologi itu lebih ke yang YouTube-nya gimana? Iya Jadi boleh. dibagi Eh, 3. teknologi di YouTube. Mm-mm. Yang teknologinya Tapi di YouTube kira-kira apa yang kita. terkait sama itu? Iya, Yang kira-kira konten kreatif juga lah gitu. Atau bikin AI, pakai AI. AI, podcast, bisa sih apa ya? Coba Podcast, Tapi podcast, kalau podcast kepanjangan nggak sih? podcast. podcastnya jangan yang panjang-panjang mungkin atau apa ya? Bingung. Ya udah, Teknologi pokoknya kita apa save ya? dulu. Yang jelas kita Apa udah tuh? sepakat nih bahwa tiga tiga media kita tuh bakal Podcast. kepake semua kan. Jadi yang pertama yang tema public speaking itu bisa radio dan lain-lain yang konten konten creator lah gitu itu pakai TikTok. Mm-mm. Nah yang kedua untuk teknologi itu pakai YouTube. Yang ketiga untuk yang sastranya itu pakai Sastranya IG Reels berarti ya pakai Reels ya. Reels. Iya, Nah, pakai Reels. nah terus lombanya itu nanti modelnya ya di eh, apa namanya di penjuriannya dengan likes aja. Tapi paling ya itu tadi ya kita untuk menyortir yang akan kita upload itu sebetulnya sortirnya lebih kepada nanti kita susun kriteria aja. Kayak misalnya kan kriteria Mm-mm. simpel kan, misalnya yang durasi 1 menit maksimal ya berarti kalau ada lebih dari itu ya kita nggak menjuri dari sisi kualitas, kita hanya menyeleksi dari sisi teknis aja. Oh Teknis. ternyata lebih 1 menit, ya udah berarti dia nggak masuk. Misalnya gitu atau misalnya Oh iya. tidak boleh ada yang konten mengandung unsur-unsur konten pornografi dan apa lain-lain gitu gitu misalnya kan Mm-mm. ya kalau itu berarti langsung dihapus langsung tidak diupload jadi gitu aja sebetulnya jadi nggak
semua video yang masuk pun juga langsung ke upload. Ntar kita buat Iya, iya, aturan iya. teknisnya gitu. Nah, nah itu sih paling aktivismnya sih itu ya aktivismenya gitu kan. Nah, terus Terus satu lagi gimana? Kak, Hmm, tadi punya kepikiran juga yang Kakak bilang tentang award itu kan. mm-mm, Itu mungkin bisa Alina Klinik itu bisa dijadiin hampers kalau misalnya kita nggak bisa ngasih hadiah yang gede-gede, kita mm-mm. bisa kasih hadiah kecil aja itu udah ini Iya sih benar-benar, maksudnya. iya benar sih. Heeh. Kita catat tuh ya. Berarti mungkin slot bisa slot masuk pulangnya di situ tuh ya. Iya di situ. Jadi Hmm. terus kalau misalnya memungkinkan kita bisa bikin apa ya entah piala atau apa trofi kayak gitu. Oke oke, Trofi kecil catat. Nah aja. harus ada sih itu namanya award kan. Sama Meskipun ya nggak itu sih. hadiahnya berupa uang atau apa, Nggak minimal kan uang, tadi ya iya. token token of appreciation lah gitu kan. Iya. Ada apresiasi seperti itu. Ya, syukur-syukur bisa kalau ada acara offline ya bisa diundang Nanti makan gitu ya kan. siapa tahu nanti ke depannya bisa lebih besar. Ini kan permulaan ya yang kayak gini Heeh. tuh. Atau kita coba cari itu aja ya, sponsorship sama restoran gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi nggak harus acara formal misalnya di ruang kayak auditorium gitu nggak usah, tapi ya bikin acaranya siapa tahu bisa minjem ke di restoran gitu kan. Kan biasanya restoran ada ruang-ruang pertemuannya tuh. Ara punya sih kenalan Hah? restoran tapi deket sini. Deket apa? Biasanya Ara main itu tuh si Mami tahu ya kan Mi? Apa? Finger talk. Apa? Ya waktu Oh, itu Lasala kita tahu. ke sana. Iya, tapi nggak tahu Lasala tuh tahu. merekanya mau. Ara kan Hmm. lumayan pernah ngobrol tuh sama ownernya. Itu restoran apa Walaupun itu? itu restorannya kayak gaya apa ya Mi? Jadi Apa ya? dia tuh buat pertemuan atau rapat gitu di atasnya sih atau buat acara Oh, gitu ada di tempatnya. atasnya ada tempatnya. Jadi yang Mm-mm. bawah itu biasanya live music, yang Mm-mm. atas itu biasanya orang-orang bikin event atau apa, terus di atasnya lagi yang lebih private-nya lagi. Boleh itu. Konsep Maksudnya restorannya. kan nanti gini loh tempatnya itu, tapi itu bisa ini nggak buat ngadain kayak meeting hybrid gitu di situ. Bisa, Jadi bisa ya. banyak Nah, kok orang yang pernah ngadain. budget kita butuhnya kayak gitu. Jadi nanti kan ya buat acara kayak talk show-nya, terus juga penyiaran award pasti kan di situ kan dan kita tuh hybrid sambil di live, ya kan? Ya nanti kan Mm-mm. makan-makan ya di situ. Nah siapa tahu ada tempat live musicnya nanti bisa buat ada teman-teman tunet yang mau ngisi acara hiburan gitu misalnya kan, mau karaokean gitu. Bisa, bisa. Itu di daerah Tapi mana? Namanya apa? Restonya apa namanya? Biar saya cari. namanya Lasa Lapal, pakai L Lasar, semua. Lasar, Daerah Tangsel sini sih tapi. rasa lapar tapi pakai L semua. Iya, Mm-mm. disambung. Oh, Itu gitu. keren tuh restorannya ala-ala. Aksesnya gimana? Aksesnya gampang nggak ke situ? Oh, aksesnya Aduh, gampang banget. iya. Terus juga Akses banget. ininya apa? Pelayan-pelayannya juga ya, Ra. Hah? Udah ngerti kita, soalnya kita udah sering Hmm. banget ke situ. Tapi kalau akses buat aksesibilitas secara kayak buat kursi roda gitu, bisa Ah, kursi nggak? roda agak susah Itu deh kayaknya kayaknya. kurang tahu sih, tapi mungkin Hmm. Ya eh minimal ada kayak bidang miringnya gitu ada nggak? Maksudnya itu kan nanti kalau misalnya pertuni oh ulang tahunnya ya pasti iya. ya kita pasti ngundang-undang juga organisasi lain juga kan, gitu. Mm-mm. Kurang tahu sih. Coba nanti siapa yang bisa Ya udah pokoknya dicatat dulu aja itu bisa jadi opsi sih. catat dulu Gimana jadi saya opsi aja. kepikiran gitu sih kalau mau acara offline daripada kayak di auditorium atau apa yang ribet lagi kan. Iya, Mendingan ya udah di restoran aja gitu. Bisa ada Lebih tempat ininya. santai. Kan kita kayak gitu bukan juga lebih santai juga nggak sih? Mm-mm. Karena targetnya Nggak bukan harus. mengumpulkan orang sebanyak mungkin kan, tapi kan hybrid. Jadi orang yang ada di sana tuh juga terbatas, tapi hybrid sambil di live gitu kan. Nah, terus bisa makan-makan di situ itu menarik sih. Boleh tuh ntar Bisa coba di. sekaligus kita jadi nggak harus nyari Hmm, catering iya benar. lagi gitu kan. Iya nggak perlu dekor-dekor apa segala macam ribet kan gitu. Menarik sih itu. Boleh tuh. Yang jelas itu Pertuni Award bisa jadi legacy nih. Atau kalau nggak Pertuni Award kasih nama aja misalnya Aryani Sukanwo Award gitu kan. Sebagai pendiri Pertuni gitu kan. Kayaknya nggak ada yang nolak tuh kalau pakai nama itu kayaknya sih. Karena senior senior paling senior gitu kan. Senior dari yang senior. Bu Aryani.
Udah pernah ketemu Bu Rani belum sih, Bu Ran? Aku pernah Belum. sekali. Pernah. Clara belum ya? Ya, pokoknya itu Belum. senior dari yang paling senior. Gitu. Oke, oke, oke. Seru sih, seru, seru, seru. Menarik, menarik. Nah, tinggal nanti paling ini sih kan kita di sini kan ya ada Mbak Reta kan yang Mbak Reta kan sibuk ya pengurus. Tapi kita harap sebetulnya lebih ke ini sih ke channel-channel buat sponsorship. Terus juga Hmm. itu udah baca-baca ininya belum? Coba dibaca itunya deh, dibaca job Oh, desk, Job job desk. desk. aku udah Mm-mm. baca. Jadi itu aku Udah. buat nyari sponsor apa gimana, Kak? Nah, jadi sebetulnya kalau kepanitiaan itu Hmm. sebetulnya sih ada dua, sebetulnya sih hampir-hampir mirip ya. Jadi sebetulnya kalau sponsorship itu kan sifatnya lebih kayak kerjasama terus dia ngasih apa gitu kan. Nah, tapi Hmm. sebetulnya kalau untuk dana usaha itu sebetulnya lebih Hmm. kita bikin sesuatu apa yang bisa mengenerate uang dan itu bisa buat dana kegiatan. Nah, tapi di sini Oh. saya kepikirannya gini, bukan bukan generate uang kamu suruh bikin apa, misalnya jualan apa, terus nanti Mhm. uang jualannya buat ini enggak. Tapi kalau mau bisa kayak gitu sih itu boleh. Cuman kalau enggak kayak gitu, mendingan coba kamu berkomunikasi sama usaha-usaha teman-teman usaha-usaha yang disabilitas sudah punya usaha gitu loh. Jadi dari Oh. mereka itu kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan gitu. Apakah apa ya? Apakah bisa kayak kalian bisa nggak misalnya sekalian kampanye nih, misalnya jualan produk apa gitu, nanti misalnya eh, agak dimahalin dikit yang seberapa persennya misalnya buat acara pertuni gitu, tapi dalam dalam dikemas sebagai campaign gitu loh. Gimana ya? Pokoknya saya kepikiran gitu sih. Mungkin gimana? Kamu ada ide nggak atau arah? Jadi intinya buat mengumpulkan uang itu ada dua jalan. Yang pertama sponsorship, kayak misalnya contoh tadi sama restoran tadi itu kan berarti kalau misalnya nanti dia Mm-mm. mau, misalnya kayak oke kita siapin tempat, kita siapin makanan untuk sekian orang gitu, misalnya nanti timbal baliknya dari kita apa ya kita bantu promosiin, masukin inian kita segala macam misalnya kayak gitu kan. Nah, itu namanya sponsorship. Tapi kalau misalnya yang dana usaha ini sebetulnya ya tadi yang sesuatu yang bisa mengenerate uang buat kegiatan Oke. kepanitiaan gitu. Oh. Heeh. Begitu sih. Atau ya sebetulnya kalau misalnya kamu punya channel-channel ngaju-ngajuin sponsor ke donatur atau apa segala aja ya boleh juga. Itu sebetulnya kita semua boleh kayak gitu. Bukan bukan Mm-mm. cuma bagian sponsorship doang. Kita semua juga boleh kalau ada punya channel apa kemana gitu kan. Iniin proposal gitu, nah ngajuin ke sana gitu. Gimana? Oke. Ada bayangan nggak? Udah kebayang tapi hmm. Gitu sih. Jadi kayak misalnya contohnya sama apa ya? Misalnya contoh sama blind coffee atau sama apa gitu ya misalnya. Nah, kita sih berharap ini juga apa namanya kamu kontak-kontak mereka itu buat terlibat dalam event-event kita. Misalnya contoh nanti em, pas webinar kan ada 4 nih kita webinar kan. Nanti mereka yang ngasih Iya. sponsor itu kan bisa masuk dalam adlib sama MC disebutin. Acara ini juga didukung sama ini bla 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 misalnya gitu. Atau nanti mereka juga bisa masukin konten mereka ke akun-akun sosial media kita gitu kan. Promosinya Mm-mm. segala macam gitu. Menurut saya sih kalau sama sesama inian apalagi tunanetra juga sih menurut saya nggak perlu hitung-hitungan banget ya gitu kayak mereka mau ngasihnya mau cuma ngasih seberapa pun juga menurut saya sih ya bantu promo ya bantu promo aja gitu jadi nggak perlu kayak dispesifikkan misalnya kalau cuma ngasih sekian dapatnya apa kalau saya pribadi sih kepikiran enggak sih ya misalnya dia cuma bisa ngasih ada bisa ngasih banyak bisa ngasih dikit perlakuan sih sama aja sih kayak untuk kita Iya, bantu iya. promosinya gitu kayak gitu. Misal teman-teman ada punya apa kan coffee, misalnya ada apa, usaha-usaha apa segala macam gitu. Nah, itu kan nanti yang kita tawarkan juga tadi selain AdLibs, misalnya juga di sosial media kita, nanti kita bisa masukin juga tuh di direktorinya di websitenya Pertuni. Jadi kayak misalnya, jadi misalnya ke depan tuh misalnya contoh ada orang yang mau kita mau kerjasama dong, misalnya ada butuh catering segala macam, kita kan juga gampang juga nanti buat mereferensikannya kan, Iya. kayak gitu.
Ya sebenarnya dari dulu Pertuni harusnya begitu sih. Iya kan maksudnya. Tapi kadang-kadang yang sering sebel tuh teman-teman sering ini loh, sering kadang-kadang sering antipati kayak merasa, wah nanti gue kalau di ini ntar gue di aku-aku gitu. Bener takut banget sama di aku-aku gitu loh. Padahal kalau saya pribadi ya, kalau di aku-aku sama lembaga yang lebih besar gitu, misal kayak Pertis, saya sih malah seneng gitu ya, karena kan dibantu dipromosiin. Ya tapi kadang-kadang juga sering ada oknum-oknum yang mengklaim juga sih, kadang-kadang "Oh, ini karena kami nih." Gitu. Tapi kalau kita harusnya nanti ke depan nggak gitu gitu, kita harus menonjolkan apa ya, mutual lah gitu, ibaratnya setara lah gitu, kita sama teman-teman saling bantu lah gitu. Toh itu kan juga teman-teman kita sesama tunanetra juga, kita harusnya mensupport dan mengendorse harusnya gitu. Gitu. Gimana Ara, gimana? Kak, eh, Mm-mm. ada yang ngembangin ide. Kalau Apa? misalnya podcastnya tuh guide yang teknologi tadi, Mm-mm. eh misalnya podcastnya itu bikin guide, tapi nanti Ah, kita uploadnya di YouTube kita. Jadi kan terserah guide-nya itu apa aja lah, tentang teknologi, aksesibilitas tutorial. kah, atau tentang teknologi apa. Iya, berupa tutorial, tapi tutorialnya juga tetap harus kreatif, jangan jangan cuman tutorial halo guys, Kalau bla bla bla, enggak gitu. gimana ya? Kalau tutorial itu rada nggak connect nggak sih? Maksudnya gini loh, kalau orang bikin tutorial satu terus apa ke terpisah-pisah gitu loh, nggak nyambung sama yang lain. Jadinya rada ini nggak sih kayak Maksudnya gimana? nggak. Jadi misalnya contoh bikin tutorial apapun gitu ya, tapi di dalam channelnya Pertuni itu sebetulnya bukan channel tutorial gitu misalnya, dan nggak ada tutorial yang lain lagi yang berkesinambungan gitu. Jadinya agak agak aneh nggak sih? Hmm, Kalau bentuknya iya tutorial sih. ya, saya kepikiran ya udah mereka mungkin bisa mengekspresikan atau mengutarakan ke depan nih teknologi mau kayak gimana sih buat tunanetra tuh mau berhayal lah dengan teknologi apa Opini gitu misalnya. Opini iya terkait dengan itulah atau kira-kira. creating apa gitu pakai AI. Itu juga bisa, misalnya bikin lagu atau bikin apa dengan AI atau bikin podcast tapi dengan AI. Tapi jadinya nggak real banget ya. Ah, bisa. Ada sih yang di YouTube itu yang dia ngajak ngobrol AI. Yang dia Ada. ngajak ngobrol AI itu. Hmm. Nah, pokoknya sekarang apapun itu dicatat-catat dulu aja. Kita kan di sini masih brainstorming juga. Yang jelas yang penting kita menyusun kerangkanya dulu nih sama job desknya dulu. Nah, pokoknya tadi itu ya, event berarti utama ada Hmm. webinar 1, 2, 3, 4 dengan puncak acara itu ya kayak tadi kita usahakan bisa offline hybrid, hybrid ya. Jadi 1, 2, 3 itu sasaran lebih ke eksternal. Kita ingin bisa merangkul banyak pihak, membangun jejaring dari ulang gitu ya ke sebanyak mungkin Hmm. pihak teman-teman eksternal. Eh, gini deh, terkait sama lomba atau sama ini, kalau misalnya bentuknya kita kolaborasiin lagi gimana kegiatannya itu? Misalnya contoh nih ada komunitas yang dia memang lagi pengen bikin lomba. Jadi duitnya dari dia, tapi dikolaborasikan gitu gimana ya? Lucu nggak? Apa apa ya udah kita bikin yang netral aja lomba baru. Ih, putus-putus. Gimana tadi? Aduh. Ya jadi kalau misalnya yang lomba AI tadi itu, lomba AI apa? Untuk webinar 1, 2, 3 itu kan sasaran lebih ke eksternal, iya kan? Nah, kalau misalnya lombanya itu sendiri kita kolaborasiin dengan komunitas lain yang lagi yang mau bikin lomba juga gitu loh. Jadi sponsornya dari dia, dia ngasih ngasih hadiahnya gitu kan, tetapi ya dipromosikannya sama-sama di acara kita gitu. Kira-kira ini nggak oke nggak atau ya udah kita bikin sendiri aja lombanya.
Kayaknya mending kita sendiri deh, Kak. Sendiri aja dulu ya. Iya, Kolaborasi gitu maksudnya. putus. Sebentar. Saya baca notif transcript dulu ya. Iya, nggak dapet lagi. Kayaknya nggak bisa dapat di hari yang berturut-turut ya sekarang kayaknya. Iya, aku malah udah nggak pernah dapet mesen. Masa sih? Iya, kayaknya jarang yang ke Kalau aku. saya tuh mesen selalu ini ngiringin ngiringin jadwalnya anak-anak Menara Kadin itu Bang Permata kan. Oh, Katanya mereka kan selalu dapat tiap hari. Nah, makanya saya pesannya itu kira-kira di jadwal yang saya pesannya paling cuma dari kantor dari Gatot Subroto ke Tendean kan. Jadi biar jadwalnya tuh kayak habis jemput saya terus jemput anak-anak Menara Kadin gitu. ya, biar dibarengin. Karena mereka tuh udah pasti dapat tiap hari kayaknya. Karena yang mesen langsung semuanya mesen kan masing-masing kan. Hmm. Ya gitu. Ya oke deh kalau lomba kita bikin sendiri dulu. Ini kayak gini terus ada lomba. Nah terus mungkin ada beberapa perintilan lain nih. Tadi kan selain award ya. Berarti kan yang award itu kita perlu buat kategorinya lagi. Yang award itu mau ada apa-apa aja misalnya. Tapi ini kalau bisa sih kita coba rancang dulu sih. Nanti baru omongin sama ketum kayaknya. Sama pengurus Iya. inti. Tapi yang jelas kalau kita udah ada konsep dulu lebih enak kan nanti argumentasinya gitu. Nah, kira-kira biasanya apa ya? Ada argumen lagi kategorinya tuh apa gitu kan? Misalnya, apa kira-kira yang diamati sama daerah dan cabang tuh mereka ada apa ya? Sesuatu yang menonjol gitu ya? Hmm. Atau mau ada? Soalnya di Munas juga nggak ada award-awardan gini kan? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Nggak ada kan harusnya di Munas kan itu yang dikasih award malah itu tuh malah kemarin UT gitu itu dikasih award tuh malah. Harusnya kita dikasih tuh apa misalnya cari ada mitra bakti yang inspiratif misalnya gitu kan. Atau pengurus yang paling aktif atau pakai kata kalau anak sekarang si paling lah si paling inspiratif gitu kan. Mhm. Si paling aktif gitu atau DPD si paling apa si paling advokasi misalnya gitu kan. Kayak seru tuh. Nah, nanti pemilihannya mungkin bisa pakai polling juga, ya nggak sih? Iya. Polling di mana? Bisa disebarin polling aja, entah mau pakai Google Form atau mau pakai misalnya polling di YouTube kan ada polling tuh, atau di apa gitu, atau pakai apa lah, pakai Google Form nggak atau pakai apa gitu loh buat nge-polling buat milih. Jadi biarin apa ya kita harus bikin itu ulang tahun Portini itu semua aware bahwa ada ini gitu loh, Hmm. ya kan? Jadi kita harus bikin sebanyak mungkin kegiatan. Kalau yang lomba-lomba tadi itu kan itu mungkin lebih menyasar ke eksternal ya, karena anak-anak muda kan, yang pasti yang banyak ini kan anak muda. Nah kalau yang award ini tuh sebetulnya menyasar yang internal Pertuni yang kita tahu internal Pertuni itu didominasi sama yang sudah golongan tua kan. Mm-mm. Benar. Ya gitu. Menurut saya sih award ini bisa jadi salah satu yang melibatkan juga sih. Apa ya buatnya? Atau soal kategori nanti kita omongin lagi deh sama ngurus inti ya. Yang jelas kayaknya sih menarik harus ada itu sih, award itu sekaligus buat talk show. Nanti ada eh
nostalgia bersama mantan-mantan ketua umum gitu kan. Ya, ada Mbak Arya nanti kan mantap kan. Terus ada Pak Didi, wis mantap juga itu kan. Nah, kayak gitu. Terus, nah, perintilannya tadi selain tadi award yang kemungkinan harus bikin polling juga. Terus kayaknya kita juga perlu nih ada yang handle untuk menghubungi orang-orang yang kira-kira dianggap penting atau terkenal lah buat membuat video atau minimal rekaman audio kali ya. Selamat ulang tahun ke Pertuni dan ucapan gitu loh. Hmm, Nanti kan bisa kita putar-putar misalnya pas webinar, diseling-selingin, pas apa, di video segala macem, kayak gitu. orang-orang pentingnya yang dari mana, Kak? Ya dari kalangan, pokoknya yang ada keterkaitan sama Pertuni sih, kayak misalnya contoh, ya ketua-ketua umum yang terdahulu misalnya. Atau mungkin nanti kita bisa tanya tuh sama link-linknya sama pengurus inti, misalnya ada nggak sih selama ini misalnya kayak pejabat di kementerian mana yang deket lah sama Pertuni, misalnya gitu, buat kita kita mintain ininya, kayak gitu sih. Siapa tahu Ketua dari yang DPD gitu juga nggak sih? DPD juga bisa. DPD ya Hmm. semuanya sih bisa sih DPD. Gitu yang mau. Hmm. Tapi sebetulnya Iya. itu salah satu cara juga, atau ke donatur donatur. Siapa tahu dari situ terus ngasih donasi kan? Iya nggak sih? Bener kan? Saya masih kepikiran nih, bener juga tuh. Modusnya itu buat minta ini ya, minta kan ulang tahun, udah ulang tahun ya gitu, udah ada ininya tempatnya belum, udah ada ini ya gitu kan? Siapa tahu kan? Iya, iya, iya. Hmm, kayak gitu. Berarti harus ada handle itu, kayak gitu. Ara gimana masih? Ada Kak, masih nyimak tapi rada putus-putus tadi. Ya kayak gitu sih. Kurang lebih kayaknya udah cukup banyak ya kegiatannya kali ya. Nah, yang Paling jelas. kita tinggal cari beberapa resto lagi aja sih Kak, kalau Mm-mm, menurut aku. mm-mm. Nggak, kita ngomongin masalah timeline dulu nih, masalah timeline. Kita kan nanti mau kick off nggak kick off juga sih, untuk pertemuan offline yang pertama kita nanti coba di tanggal 4 Desember di DPP lah, kayak gitu. Nanti setelahnya kita Mm-mm. di mana terserah gitu. Coba di DPP dulu, jadi biar nanti siapa tahu bisa sambil ini sama pengurus inti juga, jadi biar lebih ini. Tapi saya pengennya di empat itu bukan kita masih kosong, kita paling nggak sudah punya, udah nyusun proposal, terus sudah punya konsepnya udah jelas kayak gitu kan. Jadi buat nanti kayak Mm-mm. semacam udah bisa, karena waktu itu tinggal sebulan kan, tinggal 2 bulan gitu. Nah terus timeline-nya lagi berarti kalau udah setelah tanggal 4 gitu, berarti setelah itu baru mulai tuh untuk tadi ada yang jalan buat ngumpulin ucapan-ucapan ulang tahun. Terus udah bisa mulai launching buat lomba-lombanya. Nanti kayaknya kita akan ngerekrut lagi buat panitia dari luar DPP ya. Kayak misalnya ada yang pegang, satu orang pegang lomba ini, satu orang pegang lomba ini, satu orang pegang lomba ini gitu loh. Oh iya. Kayak gitu. Jadi misalnya Hmm. siapa nanti kita rekrut lagi yang aktif, yang orangnya aktif dan bisa kerjanya bagus lah gitu. Buat pegang lomba ini, pegang lomba ini, pegang lomba ini. Minimal 3 lomba berarti ada 3 orang minimal yang buat bantu. Terus Hmm. eh ucapan. Nah termasuk juga nanti harus ada megang juga tuh buat Pertuni Award ya kan, buat ngumpulin polling segala macem kayak gitu, kayak gitu. Terus kayaknya sih kayak ya nanti itu bisa kita bantu lah. Kalau buat acara webinar 1 2 3 itu bisa kita keroyokan untuk bikin tor dan lain-lain itu bisa gampang. Oke, nanti untuk teknis itu ada si Banyu buat megang Zoom-nya. Kayak gitu. Nah, terus jadi yang kita lakuin sekarang. Nah, terus juga eh, yang bisa kita lakuin sampai sebelum tanggal 4 itu kita mulai menyusun yang sifatnya itu mencari kontak, ngelisting sama bikin dokumen-dokumen itu kayak proposal. Jadi nanti Ara Hmm. kita tolong, nanti kan nanti bisa didengerin lagi ya, ini bisa didengar lagi kita ngomongin hari ini.
Nanti coba saya juga bantu juga untuk bikin poin-poinnya juga, deskripsi kegiatan dan lain-lain. Tapi coba kamu nanti bisa bikin proposal dimulai dari bikin itu deh, form struktur proposalnya ya. Jadi kan misalnya ada pendahuluan, ada latar belakang, ada sasaran, segala macam itu kan. Nah, nanti saya yang bikin bagian kegiatannya deh. Kamu coba nyari bikin untuk latar belakang. Gitu mas, singkat aja, satu paragraf, dua paragraf aja, jangan pendahuluan skripsi ya. Kayak gitu. Nah, terus nanti saya bikin yang bagian kegiatan, deskripsi kegiatan. Saya bikinin nanti, ntar kita gabung. Nah, nanti mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa nyusun buat rancangan anggarannya berapa yang kita butuhin buat ini semua gitu. Nah, terus mungkin buat Asri nanti Asri terus sama siapapun deh dari kita mulai ngelisting pihak-pihak yang kira-kira kita punya akses dan kita bisa ajuin kerjasama nih kira-kira buat apa kerjasamanya gitu. Jadi di listing dulu aja Hmm. gitu. Nanti kan Oh. biasanya kalau proposal udah jadi kan proposal sponsorship biasanya beda-beda sendiri tuh, biasanya lebih ringkas. Mm-mm. Nah, itu nanti kalau butuh yang fisik ya nanti ya kita harus DPP sediain anggaran itu buat nyetak, nanti buat dibawa kemana. Tapi kalau enggak, ya kalau cuma via email ya nanti bisa pakai email. Nanti kita bikin email kepanitiaan lah, gitu. Yang khusus buat nyebar-nyebarin itu, nyebar-nyebarin proposal itu. Gitu sih kayaknya untuk sekarang. 9:03 PM. 9 kan? Oke, siap. Gimana? Ada yang masih Nanti bingung? coba disusun. Jadi Ara gimana tugasnya apa nih? Gimana, Kak? Jadi kalau Ara tugasnya apa? Tapi itu bikin proposal Mm-mm, mm-mm. Tapi gitu. yang bagian awal-awalnya dulu aja ya, yang Sama bikin strukturnya itu ya, sama Heeh. bikin latar belakang, sasaran, segala macam tujuan gitu kan. Nanti saya coba bantuin yang bikin yang kegiatannya deh, deskripsi kegiatan dan lain-lain. Itu. Terus kalau hmm, terus itu harusnya acara sih ya. Ya nanti kalau Mbak Stella tuh saya minta buat ini sih, buat ngelisting kira-kira komunitas-komunitas apa aja yang bakal kita undang dan atau berpotensi buat jadi narasumber itu ya. Nah, Asri mungkin bisa bantu juga kalau ada ini nanti, tapi mungkin Asri bisa itu ya coba di listing kira-kira usaha teman-teman disabilitas tuh apa aja sih yang kira-kira bisa kita ajakin buat kolaborasi gitu ya. Iya. Mhm. Heeh. Atau kalau usaha kamu mau juga juga boleh kan. Saya juga ada tuh, saya jualan ikan tuh, saya juga boleh nanti bisa lah gitu kan. Hmm. Ya udah itu sih mungkin kita nanti ketemu lagi minggu depan. Tapi saya harap sebelum ketemu minggu depan udah dikasih list-listnya itu ya. Coba coba Oke. di grup itu sampai coret-coret aja tuh buat tempat kita catatannya di situlah. Sambil kira-kira apa aja listingnya yang bisa dikumpulin gitu. Oke. Hmm. Nanti minta tolong juga itu ya, notulensinya ya, di share di itu. Kalau yang pada nggak mau baca Gampang ya, Kak. apa nontonin ini. Oke, thank you semuanya ya. Oke, Makasih. Kak. Oke, sehat-sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Yo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. More options. Meeting info. Pause. Stop recording. Left arrow. Must see right arrow button. Spruce. Zoom workplace. Are you sure you want to stop recording to look now? Close button. Are you sure you want? If yes, you will. Yes.